Baru-baru ini, Bulgaria, salah satu negara di Eropa, itu diguncang dengan demonstrasi besar-besaran. Ratusan ribu orang turun ke jalan, bahkan puluhan ribu Gen Z itu memimpin demonstrasi besar-besaran ini yang mengakibatkan pemerintah Bulgaria akhirnya mengundurkan diri semuanya. Dan ingat ya, pemerintah Bulgaria ini tidak jatuh karena perang ideologi, enggak. Bukan karena terjadi kudeta, enggak. Bukan pula karena terjadi krisis ekonomi besar, enggak. Semua ini runtuh karena satu hal yang lebih berbahaya. Generasi mudanya merasa tidak lagi punya masa depan. Dan ketika sebuah negara gagal memberi harapan, protes bukan lagi pilihan, Pak, tapi sebuah keniscayaan dan keharusan. Dan ini menjadi pelajaran kepada Indonesia agar tidak terjadi seperti Bulgaria ini. Masalah di Bulgaria ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba, Pak. Ini tuh sudah menumpuk selama bertahun-tahun dan berabad-abad. Di mata publik, negara ini kayak terjebak dalam satu lingkaran yang sama. Elit politik berganti, tetapi pola kekuasaannya tidak pernah benar-benar berubah. Korupsi dianggap bukan lagi penyimpangan, melainkan bagian dari sistem itu sendiri. Makanya banyak warga Bulgaria itu meyakini bahwa negara mereka ini dikendalikan oleh jaringan oligarki sekarang. Seperti para pengusaha besar yang punya pengaruh kuat di parlemen, partai politik, dan lembaga hukum. Akibatnya, kebijakan publik itu sering kayak dipersepsikan tidak dibuat untuk kepentingan rakyat luas, tetapi untuk menjaga kepentingan segelintir elit dan oligarki saja. Dan kondisi ini malah diperparah oleh instabilitas politik kronis. Dalam beberapa tahun terakhir nih, Bulgaria itu mengalami pemilu berulang-ulang, pemerintahan sementara, dan koalisinya rapuh. Namun, alih-alih membawa pembaruan, pergantian ini kayak justru memperkuat kesan bahwa demokrasi itu hanya kayak formalitas di sana. Sementara kekuasaan itu nyata tetap berada di tangan kelompok yang sama dan orangnya itu aja. Makanya bagi generasi muda nih, khususnya Gen Z di sana, situasi ini kayak terasa sangat menyesakan bagi mereka. Mereka tumbuh dengan akses informasi global, membandingkan negaranya dengan negara-negara Eropa lainnya. Dan mereka tuh melihat jarak besar antara potensi masa depan dan realitas politik yang stagnan. Dengan adanya ketidakpuasan ini menjadi bara yang terus menyala bagi mereka, khususnya Gen Z, untuk melakukan demonstrasi besar-besaran ini. Cuman mereka tuh hanya menunggu pemicunya saja. Dan pemicunya akhirnya datang lewat rancangan anggaran negara tahun 2026 sekarang. Di atas kertas ini kayak hanyalah dokumen fiskal saja. Tapi di mata publik, anggaran ini menjadi simbol ketidakstabilan struktural yang selama ini mereka rasakan di sana. Yang mana kalau kita lihat ya, pemerintah itu mengusulkan kebijakan yang mencakup kenaikan pajak dan kontribusi sosial yang secara langsung membebani pekerja, kelas menengah, dan pelaku usaha kecil. Di saat yang sama ya, publik itu melihat alokasi anggaran ini yang relatif longgar untuk birokrasi, aparat, dan struktur negara. Suatu kelompok yang selama ini justru dianggap bagian dari masalah di sana. Di samping itu, yang membuat situasi ini makin sensitif ya, anggaran ini itu disusun menjelang Bulgaria masuk ke zona euro. Alih-alih dipersepsikan sebagai langkah menuju stabilitas dan kemakmuran, kebijakan ini tuh justru dianggap sebagai upaya menyetorkan biaya transisi kepada rakyat. Sementara elit politik di sana tetap aman-aman saja. Bagi yang masih gak tahu ya, zona euro atau disebut dengan eurozone itu adalah bagian dari Uni Eropa. Yang mana ketika ada suatu negara masuk ke bagian zona ini, maka otomatis mata uang nasional masing-masingnya itu tidak digunakan lagi. Semuanya menggunakan euro. Dan kebijakan moneternya otomatis itu akan diatur oleh lembaga pusat yang disebut dengan European Central Bank, ECB. Nah, kalau kita lihat saat ini tidak semua negara Uni Eropa itu masuk ke zona ini. Kenapa? Karena untuk bisa masuk ini itu ada syarat-syarat tertentu dan bagian tertentu yang bisa masuk. Cuma jadi pertanyaan, kenapa kok ini menjadi masalah dalam usulan anggarannya itu? Karena gini ya Pak, analoginya gini agar kalian itu paham. Misalkan ada seorang nih yang mau pindah dari rumahnya ke apartemen yang mewah. Yang mana kalau kita lihat kondisinya ya, di rumah yang lama, di sana tuh bebas. Bisa atur uang sendiri, bisa atur listrik, air, dan cicilan sesuka hati mereka. Sedangkan di apartemen yang baru nantinya, di sana itu ada iuran wajib, ada aturan yang sangat ketat, ada denda kalau misalkan telat, dan tidak bisa seenaknya seperti rumah yang awal. Karena dia tuh mau pindah ke tempat yang sangat ketat di sana, sebelum pindah, orang ini malah membuat anggaran bulanan terakhir di rumah lamanya. Karena dia berpikir, kalau misalkan nanti saya tuh pindah ke apartemen, saya nggak bisa fleksibel lagi. Jadi sekarang saya itu harus super ketat
supaya nanti aman-aman saja di sana. Akibatnya, ya akhirnya uang jajan anaknya dipotong, iuran keluarganya dinaikkan, dan penghematan kecil ditekan. Nah, ini bersama dengan Bulgaria. Anggaran menjelang zona euro, ini kan adalah anggaran terakhir bulanan negara sebelum kehilangan kebebasan mengatur uangnya sendiri. Maka ya akhirnya pemerintah jadi lebih kaku dan ketat dari biasanya sekarang. Ya akhirnya rakyat itu berpikir, kenapa hidup kita ini sedang dipersulit? Padahal aturannya belum berlaku. Padahal kita masih belum masuk ke zona euro. Nah yang jadi masalah ya, orang ini malah bukan mengurangi pengeluaran pribadinya. Tapi malah dia tuh berkata, supaya nanti kita tuh aman di apartemen yang mewah ini, uang jajan kalian itu saya kurangi dulu ya. Anak disuruh hemat, pasangan diminta untuk menahan belanjanya dulu, sementara kepala keluarganya itu tetap nyaman sekali. Beli rokok, beli ini, beli itu, pokoknya bebas sedianya. Nah ini yang dirasakan oleh publik Bulgaria sekarang. Pengetatan, pajak, ada iuran sosial dan segala macam. Jadi semua beban ini itu ditangguhkan ke rakyat. Sementara elit politiknya itu terlihat tidak menanggung beban ini semuanya. Mereka malah duduk santai, belanja sesuka hatinya, keperluan mereka sendiri. Cuman ya ketika saya lihat, yang salah itu bukan usulan anggarannya, bukan. Yang salah itu karena waktunya tidak tepat. Karena kalau penghematan ini dilakukan saat ekonomi membaik, ini bisa diterima. Dan ketika rakyat itu optimis, nah ini bisa dinegosiasikan nantinya. Cuman yang salah, ini malah dilakukan tepat sebelum pindah ke apartemen yang mewah tanda kutip. Saat kepercayaan masyarakat itu malah menurun. Saat generasi mudanya itu sudah cemas untuk masa depan. Makanya terjadi saat ini bukan debat soal anggaran, tapi ledakan rasa tidak adil. Akhirnya, ketika pemerintah itu sempat menarik lalu mengajukan kembali rancangan anggaran tersebut, kepercayaan publik itu runtuh sepenuhnya. Bagi banyak warga, ini bukan lagi soal angka dalam APBN saja, melainkan ini soal sikap kekuasaan yang dianggap tuli terhadap keresahan rakyat. Nah, di titik inilah kemakmuran yang selama ini tuh terpendam berubah menjadi aksi nyata. Anggaran 2026 bukan penyebab utama sebenarnya, tetapi merupakan percikan api yang menyulut bahan bakar ketidakpuasan yang selama bertahun-tahun. Ketika saya tuh analisa dengan demonstrasi besar-besaran ini, yang membuat aksi di Bulgaria ini berbeda dari banyak gejolak politik lainnya, ini adalah karena ketiadaan ideologi besar di balik ini semua. Tidak ada slogan kiri melawan kanan. Tidak ada tuntutan perubahan sistem ekonomi secara ekstrim. Bahkan tidak ada figur pemimpin yang dieluk-elukan sebagai simbol perjuangan di sana. Namun justru disinilah letak kekuatannya ketika saya lihat. Jadi gerakan ini itu lahir dari pertanyaan paling dasar manusia. Apakah saya punya masa depan di negara ini? Apakah saya akan hidup lebih baik di negara ini? Dan bagi banyak anak muda di Bulgaria ya, jawaban seperti ini nih semakin lama semakin kabur, Pak. Mereka tuh merasa, oh, saya di sini kayaknya makin susah deh. Saya di sini kayaknya gak bisa masa depan deh. Akhirnya ya Gen Z Bulgaria itu tidak turun ke jalan bukan memperjuangkan ideologi, enggak. Melainkan mereka tuh memperjuangkan untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai generasi. Jadi mereka tuh menghadapi realitas di mana pendidikan itu tidak lagi menjamin mobilitas sosial. Dan pekerjaan tetap itu tidak menjamin stabilitas hidup. Dan kerja keras tidak selalu berujung pada kehidupan yang lebih baik dibandingkan orang tua mereka. Jadi dalam situasi seperti ini nih, politik itu tidak lagi dipandang sebagai arena gagasan, tapi sebagai penentu langsung nasib hidup. Ketika anggaran negara ini justru terasa menjauhkan mereka dari masa depan melalui pajak yang naik, biaya hidup yang menekan, dan elit yang terlihat aman, maka negara itu berubah dari pelindung menjadi ancaman. Nah inilah yang membedakan gerakan eksistensial dari gerakan ideologis. Sedangkan kalau kita lihat ya, gerakan ideologi itu masih memberi ruang kompromi, negosiasi kebijakan, konsesi politik, atau pergantian tokoh. Sementara kalau misalkan sudah terjadi gerakan eksistensial, ini tidak punya ruang tawar, Pak. Karena yang dipertaruhkan ini bukan hanya kebijakan, melainkan kelangsungan hidup dan martabat generasinya. Bagi Gen Z, pemerintah Bulgaria ini bukan sekedar gagal mengelola negara, tetapi gagal memberi alasan untuk tetap bertahan. Dan ketika sebuah negara tidak lagi menawarkan harapan, loyalitas pun runtuh secara alami. Dan ini yang dilakukan Indonesia sekarang menurut saya lewat Pak Purbaya. Kepercayaan publik kepada pemerintah ini meningkat dengan Pak Purbaya kemarin. Jadi teori yang dibawa Pak Purbaya ini sangat bagus sekali menurut saya. Dan ini merupakan solusi. Seperti apa yang terjadi di Bulgaria. Itulah sebabnya protes yang terjadi di Bulgaria ini kayak terasa dingin, Pak. Terorganisir dan konsisten. Tidak emosional berlebihan, tapi juga tidak mudah reda. Karena yang bergerak itu bukan amarah sesaat, melainkan kayak ketakutan kolektif akan masa depan yang hilang mereka. Dan ketika ketakutan itu dibagi oleh jutaan orang,
ia berubah menjadi kekuatan politik yang jauh lebih berbahaya daripada ideologi manapun. Jadi intinya ya, tapi ingat, pemerintah Bulgaria ini jatuh bukan karena kudeta, tapi karena generasi mudanya itu berhenti percaya pada masa depan. Makanya kalau kita lihat polanya ya, pola di Bulgaria ini sederhana sebenarnya, tapi sangat berbahaya sekali. Korupsi yang terasa normal, elit yang terus berganti, tapi sistemnya tetap sama. Lalu datang satu kebijakan ekonomi, kebijakan politik. Ingat, bukan yang terburuk, tapi ini sudah cukup untuk menyadarkan satu generasi bahwa diam itu justru lebih mahal. Makanya ini bukan gerakan ideologis, ini merupakan gerakan eksistensial. Maka dari itu ya, setiap negara ini harus waspada menurut saya. Saat generasi mudanya ini mulai bertanya, kenapa hidup makin sulit? Kenapa kita seakan-akan tidak punya masa depan di negara ini? Karena saat anak muda tidak lagi bicara soal mimpi, tapi soal bertahan hidup, itu bukan masalah politik biasa. Ini sudah tanda bahaya struktural. Makanya ketika saya menganalisa dari berbagai negara, suatu negara itu tidak akan runtuh karena rakyat terlalu kritis, enggak. Tapi negara runtuh ketika terlalu lama tidak mendengarkan kritikan dari siapapun. Ingat, Bulgaria ini hanya contoh Pak. Polanya bisa muncul di mana saja. Jadi itu mungkin pembahasan kali ini. Bagi kalian punya opini atau kritik, share di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.